Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Retnosari dari kelas 3A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 2014344067. Di sini saya akan membawakan materi tentang bangun datar. Nah, sebelumnya apa sih bangun datar itu? Apakah bangunan yang datar atau rata? Nah, jadi bangun datar adalah suatu bidang datar yang dibentuk dan dibatasi oleh garis maupun lengkungan. Bangun datar terdiri dari rusuk, titik sudut, dan bidang. Bangun datar terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Persegi adalah bangun datar dengan 2 dimensi yang terbentuk oleh 4 buah rusuk, di mana panjang dari 4 buah rusuk tersebut adalah sama. Dari 4 buah rusuk tersebut terbentuklah 4 titik sudut, di mana sudutnya adalah sudut siku-siku 90 derajat. Nah, persegi dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti jendela maupun lantai keramik. Nah, yang disebut dengan rusuk tersebut pada jendela yaitu bagian kayunya. Sedangkan yang disebut titik sudut adalah ujung-ujung dari setiap kayu tersebut. Nah, yang dikatakan bidang pada jendela yaitu bagian kacanya. Untuk mengetahui luas dari persegi dapat kita ketahui dengan rumus luas sama dengan sisi dikali sisi. Nah, di mana sisi tadi tersebut adalah bagian dari rusuknya atau panjang rusuknya. Semisalkan sisi dari jendela tersebut adalah 10, maka kita kalikan 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi, luas dari jendela tersebut adalah 100. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang hampir sama dengan persegi. Yang membedakan hanyalah panjang dan lebarnya itu berbeda. Misalkan panjang dari persegi adalah 10 sedangkan lebarnya 5. Nah, persegi panjang juga memiliki 4 titik sudut, di mana sudutnya juga membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Contoh persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kita temui dalam papan tulis maupun layar televisi. Nah, untuk bagian rusuknya, panjangnya itu adalah bagian bawah dari atas dan bawah dari televisi tersebut, sedangkan lebarnya adalah bagian dari kanan dan kirinya. Nah, dapat terlihat bukan perbedaan panjang dan lebar dari televisi tersebut. Nah, untuk mengetahui luas dari persegi dapat kita ketahui dengan rumus L sama dengan P dikali L, di mana L yang ada sama dengan luas dan P sama dengan panjang, dan L kecilnya ini artinya lebarnya. Jadi luas sama dengan panjang dikali lebar. Atau panjang televisi tadi kita umpamakan adalah 10, sedangkan lebarnya 5. Jadi 10 kita kali 5 sama dengan 50. Maka luas dari televisi tersebut adalah 50. Yang ketiga ada segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang terbentuk dari 3 rusuk. Nah, jika tadi persegi panjang dapat terbentuk karena 4 rusuk, maka segitiga terbentuk dari 3 rusuk, di mana rusuknya ini memiliki panjang yang sama. Segitiga juga memiliki titik sudut yang berjumlah 3, di mana titik sudut tersebut terletak di bagian atas, di bawah, bagian kanan dan kirinya. Nah, contohnya itu seperti potongan kue dan risol yang ada pada gambar ini. Nah, dapat dilihat mana bagian titik sudut
rusuknya yaitu ada di bagian atas dan di bagian bawahnya. Sedangkan rusuk-rusuknya adalah bagian samping dari potongan kue ini. Nah, untuk mencari luas dari segitiga dapat kita ketahui dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Semisalkan alas dari potongan kue ini adalah 6, sedangkan tingginya itu 4. Nah, dapat kita kalikan di sini alasnya itu tadi 6, tingginya 4. Jadi 6 dikali 4 sama dengan 24. 24 kita kalikan dengan setengahnya. 1 dikali 4, 24 per 2. 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Jadi luas dari potongan kue ini adalah 12. Nah, selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar yang terbentuk dengan rusuk yang sama panjang dengan pasangannya. Nah, dapat dilihat pada gambar yang ada, terlihat gambar pada bingkai foto anak ini, panjang dari jajar genjang ini, panjang rusuk dari jajar genjang ini adalah sama. Jajar genjang ini hampir sama dengan persegi, namun bedanya adalah jajar genjang ini seperti tertiup angin sedikit, makanya dia terlihat seperti miring. Dan dapat dilihat panjang dari setiap rusuknya ini sama. Contohnya seperti gambar bingkai anak ini dan penghapus ini. Nah, untuk mengetahui luas dari jajar genjang yaitu L sama dengan A dikali T, di mana A itu sama dengan alas dan T sama dengan tingginya. Misalkan alas dari foto ini adalah 7 dengan tingginya, misalkan alas dari foto ini itu adalah 5 dengan tingginya 6. Maka kita kalikan 6 dikali 5 sama dengan 30. Maka luas dari bingkai foto anak ini adalah 30. Nah, berikutnya adalah trapesium. Trapesium adalah bangun datar yang terbentuk dari 4 buah rusuk juga, namun panjangnya berbeda. Dimana pada bagian alas dan kanan kirinya itu memiliki panjang yang sama, sedangkan bagian atasnya memiliki panjang yang beda. Nah, dapat dilihat pada gambar ini. Nah, dari 4 buah rusuk trapesium tersebut terdapat 2 rusuk yang sejajar. Nah, dapat dilihat nih, rusuk sejajar ini adalah bagian kanan dan kirinya. Nah, contoh rusuk yang dapat kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari seperti gambar tas dan gambar gerobak sorong yang ada ini. Sedangkan rumus untuk menentukan luas dari trapesium yaitu jumlah panjang dari sisi sejajar. Nah, berarti jumlah panjang dari sisi kanan kirinya yang sejajar ini itu berapa dan dikalikan dengan tingginya. Nah, selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang juga terbentuk dari 4 rusuk, di mana 2 rusuk bagian atas memiliki panjang yang lebih pendek dari 2 rusuk bagian bawahnya. Misalkan pada gambar di samping. Nah, contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya layang-layang seperti pada gambar ini. Belah ketupat adalah bangun datar yang juga terbentuk oleh 4 buah rusuk, di mana masing-masing rusuknya itu memiliki panjang yang sama. Nah, belah ketupat ini juga memiliki 4 titik sudut yang dimana sudutnya membentuk siku-siku. Contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti ketupat yang ada pada gambar ini. Nah, dapat dilihat bagian titik sudutnya yaitu bagian dari ujung-ujung dari setiap pinggir-pinggiran dari ketupat ini. Sedangkan rusuknya itu bagian daerah samping atau pinggir-pinggirnya ini.
Nah, rumus untuk mengetahui luas dari belah ketupat yaitu luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang mana diagonal 1 adalah garis dari A ke C dan diagonal 2 adalah garis B ke D. Nah, semisalkan garis dari A ke C ini adalah 5, sedangkan garis dari B ke D ini adalah 2, atau diagonal satunya adalah 5 dan diagonalnya adalah 2. Maka 5 kita kalikan dengan 10, 5 kita kalikan 2 sama dengan 10. Jadi setengah dikali 10. 1 dikali 10 sama dengan 10 per 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka luas dari belah ketupat adalah 5. Yang terakhir adalah lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang tidak memiliki titik sudut. Karena lingkaran terbentuk dari sebuah lengkungan yang memiliki panjang yang sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, contohnya itu seperti jam maupun ban sepeda yang ada pada gambar ini. Nah, lingkaran memiliki jari-jari. Semisalkan pada jam ini, jari-jarinya ini adalah jarum pada jam ini, kita sebut dengan jari-jari. Nah, misalkan sebuah lingkaran memiliki jari-jari 21 cm. Maka kita masukkan rumusnya yaitu L sama dengan Pi R pangkat 2, atau L sama dengan Pi dikali R dikali R kali R. Maka Pi-nya sama dengan 20. Di sini Pi-nya adalah 22/7. Dikali dengan jari-jarinya yaitu 21 dikali 21. Nah, 21-nya ini bisa kita bagikan dengan 7. 21 dibagi 7 adalah 3. 7-nya habis. Jadi 22 dikali 21. Maka 22 dikali dengan 21 hasilnya adalah 462. Jadi luas dari lingkaran tersebut adalah 462 cm.